Siti Hajar pun menangis mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, Nabi Ismail merupakan anak dari bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Karena kisahnya yang penuh kebijaksanaan, maka sudah seharusnya umat Islam tahu kisah Nabi Ismail alaihissalam secara lengkap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 54 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ismail karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Makkah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Hijrah ke Makkah ini dilakukan dengan menaiki unta, dan setelah sampai di Makkah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauhah. Kemudian mereka pun segera turun dari unta. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauhah. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu. Tetapi semua ini karena perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada istrinya, "Tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu ke sini. Allah lah yang akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, aku sama sekali tidak tega untuk meninggalkan kamu beserta anakku yang aku cintai. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungan darinya. Rahmat dan berkahnya akan selalu turun untuk selamanya." Siti Hajar hanya membawa bekal air minum seadanya dan beberapa buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengarkan pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan, agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus ini. Di tempat yang sunyi dan tidak ada orang selain mereka berdua, Nabi Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus. Dengan penuh kasih sayang,
Siti Hajar menyusui putranya ketika sedang haus. Namun, setelah 1 hari berada di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai merasakan kesedihan karena melihat ketersediaan buah kurma dan perbekalan air sudah mulai habis. Ketika sedih, Siti Hajar selalu berharap agar ada orang lain yang melintas di tempat itu dan membantu dirinya dan putranya. Hingga pada suatu waktu, putranya Ismail tak henti-hentinya menangis karena air susu Siti Hajar tidak bisa keluar, sehingga rasa haus dari Ismail tak segera hilang. Semakin kencang tangisan dari Ismail, Siti Hajar semakin bingung harus melakukan apa lagi agar rasa haus Ismail segera hilang dan tangisannya mulai menghilang. Untuk menenangkan Ismail, Siti Hajar mulai pergi ke Bukit Sofa dan terpaksa meninggalkan Ismail di atas pasir. Siti Hajar berharap ketika sampai di Bukit Sofa menemukan air agar rasa haus putranya hilang. Ketika sampai di Bukit Sofa, Siti Hajar tidak menemukan air yang bisa diminum untuk putranya. Kemudian beliau berlari untuk pergi ke Bukit Marwah, dan di bukit itu tetap tidak ada air yang bisa diminum. Bukan hanya sekali, Siti Hajar bolak-balik ke Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tetap tidak ditemukan air yang bisa diminum dan Siti Hajar merasa sia-sia karena tidak menemukan air sedikit pun. Kemudian Siti Hajar kembali menuju Ismail dengan penuh rasa bingung dan cemas karena tidak menemukan air sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain dan menolong Siti Hajar. Sambil menangis, Ismail kecil menghentakkan kakinya dan keluarlah air jernih dari tanah yang tandus. Siti Hajar senang sekali hingga bergumam, "Zam-zam," yang artinya berkumpul. Hingga keluarlah air yang cukup banyak dan menyebar dan membentuk seperti telaga kecil. Setelah itu, Siti Hajar langsung meminum air Zam-zam untuk menghilangkan rasa hausnya. Tak hanya itu, Siti Hajar merasa kenyang setelah meminum air Zam-zam itu, dan kemudian beliau menyusui putranya, Ismail. Setelah mendapatkan semua kenikmatan yang bisa dirasakan oleh Siti Hajar dan putranya, Siti Hajar tak henti-hentinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-zam itu memberikan banyak sekali manfaat, bukan hanya untuk Siti Hajar dan Ismail saja, tetapi kepada banyak orang seperti rombongan suku Jurhum yang pada saat itu merasakan rasa haus dan bingung mencari sumber air. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai tinggal di dekat air Zam-zam itu, sehingga tempat yang tadinya sepi dan sunyi perlahan-lahan mulai ramai dan Siti Hajar tidak merasakan kesepian. Ismail, putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, mulai bertambah umur dan dia membantu ibunya untuk mengembalakan kambing ke padang Arafah. Hingga akhirnya Siti Hajar dan Ismail kehidupannya semakin baik, sejahtera, dan aman. Siti Hajar, Ismail, dan orang-orang Mekah menjaga kesucian air Zam-zam yang sangat suci, dan dengan air Zam-zam kehidupan masyarakat Mekah semakin menuju kebahagiaan. Adanya air Zam-zam menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Siti Hajar dan Ismail. Pada sewaktu-waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin bertemu Siti Hajar dan Ismail, dan beliau meminta izin kepada Siti Sarah untuk pergi menemui Siti Hajar dan Ismail. Setelah mendapatkan izin dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai beranjak pergi ke tempat di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya, di tempat yang sunyi dan sepi. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut karena tempat yang dulunya sepi kini sudah ramai dan dihuni oleh banyak orang, serta kehidupan dari istri dan putranya semakin baik dan sejahtera.
Siti Hajar yang melihat kedatangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang dan bahagia sekali karena setelah sekian lama tak bertemu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Beliau sangat senang ketika bertemu dengan putra dan istrinya. Beliau pun langsung memohon maaf karena harus meninggalkan istri dan putranya. "Wahai istri dan anakku, maafkanlah aku. Selama ini aku tidak pernah melihat keadaan kalian karena harus berdakwah untuk menyebarluaskan kebenaran kepada penduduk di sana." Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah melakukan perjalanan jauh, mulai mengistirahatkan dirinya di Masy'aril Haram atau sekarang di Muzdalifah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertidur pulas mendapatkan mimpi berupa perintah untuk menyembelih putranya Ismail sebagai kurban kepada Allah. Setelah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam segera terbangun dari tidurnya dan berpikir sangat lama sampai berusaha mengartikan maksud dari mimpi menyembelih putranya. Hingga sampai pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memejamkan matanya dan terus berusaha untuk mengartikan mimpinya itu. Kemudian beliau ingin sekali bercerita kepada istrinya dan putranya, tetapi takut menambah rasa cemas dan khawatir kepada istri dan putranya. Setelah selesai melakukan aktivitas di pagi dan siang hari, kemudian malam pun tiba. Nabi Ibrahim alaihissalam segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Di saat tidur, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. "Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah. Sembelihlah Ismail sebagai kurban untuk Allah." Perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bingung hingga berkeringat membasahi keningnya. Hati Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai merasa resah dan gelisah. Setelah 2 kali bermimpi berupa perintah untuk menyembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam masih tidak menerima untuk menyembelih putranya. Kemudian pada mimpi ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai yakin bahwa perintah untuk menyembelih itu merupakan perintah dari Allah. Setelah berpikir panjang dan penuh dengan keyakinan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap akan menyembelih putranya Ismail, walaupun setan sudah menggoda bahwa perintah itu adalah salah. Nabi Ibrahim pun memanggil putranya dan mulai berbicara, "Anakku Ismail, ayah sangat berharap agar engkau selalu sabar dan tabah menerima perintah Allah." Ismail pun sangat ikhlas dan sabar untuk menerima semua perintah itu. "Ayah, apapun perintah Allah, katakan saja, saya akan tetap sabar dan tabah, dan sebagai hamba Allah, semua perintahnya harus dilaksanakan. Jelaskanlah perintah itu, dan aku akan sabar untuk mendengarkannya." Setelah mendengar semua penjelasan dari ayahnya, Ismail tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahan. Namun, istrinya Siti Hajar sangat terkejut setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun menangis mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya, dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembelih. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah, dia tidak akan bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan segala perintah Allah. Keesokan harinya, Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail mendapatkan banyak godaan dari setan agar tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengusir setan-setan itu dengan melempar batu.
Namun dengan penuh keyakinan mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk menyembelih anaknya, sehingga beliau menutup wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan itu tidak terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua, dan sedekahkanlah sebagian dari daging kambing itu kepada fakir miskin. Kisah tentang perintah untuk menyembelih Ismail ini terkandung di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 hingga 107, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.